Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta SDN 3 Nagrek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah Rabbul Alamin masih perkenankan kita untuk bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan tahun ini. Tentunya dengan segala harap ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan itulah kita penuh harap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta SDN 3 Nagrek yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin. Ketika manusia dalam melaksanakan saum, begitu kuat ia menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Karena sebagian daripada definisi puasa ataupun saum adalah dia bisa menjaga segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Akan tetapi jarang sekali ketika orang yang saum tersebut bisa menjaga dirinya dari segala sesuatu hal yang dapat membatalkan pahala puasa, yang dapat membatalkan kebaikan puasa itu sendiri. Sehingga dirinya melakukan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Tidak ada nilai apapun di mata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kalau kondisi saum kita masih seperti itu, masih seperti kita baru belajar saum umum, saum am kata Imam Ghazali, seperti saumnya anak-anak, hanya menahan lapar dan haus saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sajakah yang sekiranya dapat membatalkan pahala puasa? Puasanya tidak batal, akan tetapi pahalanya tidak ada di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-kidhib, yaitu bohong. Dia tidak bisa menjaga lisannya untuk berkata-kata bohong. Dia tidak bisa menjaga dirinya untuk melakukan sesuatu yang dusta. Kalaulah mungkin dia mulutnya tertutup rapat, akan tetapi dengan zaman sekarang mungkin saja melalui media sosial bicara secara lisan tidak, tapi memanfaatkan media sosial digunakan untuk dusta. Sama halnya berdusta dengan lisan, dengan ucapan. Pahala puasanya tidak ada, tapi puasanya tidak batal. Lalu selanjutnya, orang yang dikhawatirkan saumnya dalam pahala di hadapan Allah tidak akan mendapatkannya. Yang kedua adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah membicarakan aib ataupun keburukan orang lain. Keburukan itu dilakukan oleh orang lain dan kita membicarakannya, kita menggunjingnya, kita membincangkannya dengan yang lain. Sekali lagi, dengan lisan tidak, tapi dengan media sosial kita melakukannya, sama halnya lisan kita yang melakukan semua itu. Ada keuntungan tersendiri bagi seseorang yang digibah, bagi seseorang yang aibnya disebarluaskan, bagi seseorang yang keburukannya digunjingkan, dibicarakan. Apa kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dosa-dosa yang ia lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipindahkan kepada orang yang menggunjingnya. Akan ditransfer kepada orang yang membicarakan kejelekan orang yang melakukan kejelekan tersebut. Ini salah satu cara indah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa seseorang, yaitu dihadirkannya orang yang membicarakan aibnya. Maka dengan demikian, kalau dengan ilmu, kalau dengan iman, ketika keburukan kita dibicarakan orang lain, ketika kejelekan kita dibicarakan orang lain, kalimat yang keluar adalah alhamdulillah. Karena Allah menyayangi kita dengan cara menghadirkan orang-orang yang membicarakan aib kita secara otomatis. Karena dengan istighfar,
belum tentu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan digibah kejelekan kita, dengan dibicarakan kebusukan kita, otomatis keburukan-keburukan tersebut akan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menggibahnya. Lalu selanjutnya, orang yang senantiasa tidak akan mendapatkan kebagian daripada puasa tersebut atau saum tersebut, ataupun artinya tidak akan mendapatkan pahala dari saumnya. Maka orang yang ketiga adalah orang yang melakukan sumpah palsu. Apalagi sumpahnya melibatkan kalimat thayyibah, yaitu lafaz Allah, melibatkan kata atau nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia berdusta menggunakan lafaz Allah, menggunakan lafaz Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menutupi keburukannya, maka dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta SDN 3 Nagrak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang dapat menggeser, menghilangkan, bahkan mungkin tidak ada kebaikan yang didapat dari saumnya ketika itu orang melakukan kejelekan tersebut adalah nadru bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Tentunya melihat lawan jenis, melihat walaupun terhadap istri sendiri, terhadap suami sendiri. Kalau melihatnya dengan nafsu, melihatnya dengan nafsu biologis, maka akan mengurangi, bahkan akan menghilangkan pahala dari saum itu sendiri. Ada etika pula, ada hukum tersendiri ketika suami istri melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, maka kifaratnya adalah 2 bulan berturut-turut saumnya tidak terputus. Ini menunjukkan betapa agung, betapa mulianya saum bulan Ramadan. Sesuatu yang halal saja dilakukan suami istri, kalau di siang hari dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, ketika Allah Rabbul Alamin melalui sabda nabinya, melalui nasihat rasulnya, agar senantiasa kita bisa menjaga sepenuh hati dari saum Ramadan yang kita lakukan, agar paripurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini harapan semua orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang disebutkan tadi, ilmu yang sudah kita dapatkan, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sehingga ilmu yang sudah didapat, ilmu yang sudah sampai kepada hati kita, Allah melengkapi dengan taufik, Allah melengkapi dengan hidayahnya, sehingga kita mampu biiznillah menghindari perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Sehingga pada akhirnya, akhir Ramadan tiba, kita menjadi pribadi-pribadi yang suci, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah Idul Fitri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.